Kalau kita ingin katakan, oh nggak dibutuhkan lagi Pak. Di Barat, di Eropa, di negara-negara maju yang notabene teknologinya luar biasa, mereka tetap menjadikan buku, bahan bacaan, perpustakaan itu sesuatu hal yang sangat penting dalam struktur pembangunan pendidikan mereka. Kalau di kita kan beda, udahlah cukup dengan teknologi. Makanya kalau ditanya kenapa kita nggak maju-maju, ya ini persoalannya. Jadi yang harus kita posisikan dulu ini, teknologi itu alat bantu untuk memudahkan proses belajar kita. Karena dia alat bantu berarti kan ada alat utama, ya kan? Apa alat utamanya? Kalau informasi, ya baca buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Podcast IBC Islamic Berkarakter dan Cerdas. Pada kesempatan hari ini saya Pia Kamalia bakal nemenin sahabat di rumah atau dimanapun berada. Tentu saja kita masuk pada program on campus dan pembahasan yang cukup menarik. Pada kesempatan hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita. Langsung aja nih kita sapa. Selamat siang Pak. Siang. Karena ini udah siang jadi masih agak lemes nih Pak. Gimana nih biar kita lebih semangat lagi nih Pak. Jadi sebelum kita jump in lebih dalam dengan tema yang akan kita angkat, yaitu bagaimana membangkitkan baca di era digital saat ini, gitu Pak. Iya, memang diskusi minat baca ini diskusi yang menarik ya. Diskusi yang memang isu fundamental di tengah kondisi literasi informasi, kondisi media sosial, kondisi mahasiswa yang cenderung ini lebih aktif di lebih gadget, aktif di media sosial. Nyalinya itu di media sosial itu menggebu-gebu. Tapi kalau di asli ya down juga. Gitu. Makanya kadang saya bilang era sekarang itu era yang penuh kamuflase. Dimana di media sosial itu dia gagah gempita. Tapi di realnya mungkin ngomong sama orang aja nggak berani, gugup. Gitu. Tapi di media sosial berani dia sanggah, buat pernyataan posting yang luar biasa. Gitu. Tapi kan realnya bisa jadi nggak seperti itu. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang itu, Pak, kita perlu kenalan dulu nih sama teman-teman yang nonton gitu ya. Biar teman-teman nanti juga nggak penasaran nih, ini yang ngomong nih siapa nih pematerinya gitu. Mungkin dari Bapak silakan kenalan dulu siapa. Saya Iskandar. Saat ini saya dosen di Ilmu Perpustakaan dan Informasi di Sipol Umat. Sehari-hari mengajar di Ilmu Perpustakaan dan Informasi, basically di literasi media, literasi informasi, kajian-kajian yang berkaitan dengan pemanfaatan informasi bagi masyarakat, bagi mahasiswa. Terus fungsional di tupoksinya di Kepala PT Perpustakaan. Jadi yang memastikan mana bahan bacaan tersedia, lalu setelah disediakan dibaca atau tidak oleh mahasiswa. Nah, flashback dulu deh di masa-masa Bapak pas kuliah, S1-nya seperti apa, S2-nya bagaimana Pak? Saya D3 Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram, lalu saya S1 di Sunan Kalijaga Jogja. Ngomongin soal D3 perpustakaan Pak, mungkin banyak dari teman-teman atau yang mungkin masih bingung, nanti perpustakaan ini seperti apa sih? Program studi ini bagaimana sih jalannya, prospek kerjanya akan seperti apa? Biasanya paling mentok di keguruan, kedokteran. Ya memang kalau untuk D3 alhamdulillah kita sudah berhasil membuka prodi S1 Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi. Nah, secara luaran untuk lulusan prodi D3 S1 Perpustakaan dan Informasi ini sebenarnya di masyarakat masih dianggap sesuatu hal yang belum terlalu menarik. Ya apa sih ngambil jurusan yang ngolah buku itu ya? Saya juga dapat stigma yang sangat negatif di masyarakat. Padahal setelah saya masuk ke dalamnya, bayangkan saya dari D3, akhirnya mau S1, akhirnya mau S2 di bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Artinya kan saya tahu berarti ini kan punya masa depan yang cerah. Nah dari sisi lulusan, dari sisi kajian dulu misalnya, kita kan mengkaji soal bagaimana informasi ini dirancang, digunakan, didistribusikan, diolah oleh
masyarakat, oleh kita semua. Jadi kan sangat fundamental sekali kajiannya. Siapa yang tidak butuh informasi di muka bumi ini kan? Orang semua butuh informasi, tapi kan bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara mendapatkan informasi yang tepat, lalu informasi itu dikelola, lalu dia bisa memberikan dampak pada masyarakat. Kan ini sangat penting. Di instansi-instansi pemerintah, nyaris hampir semua punya lembaga pengelola informasi. Belum lagi di bidang perpustakaan memang. Bidang perpustakaan ya basically dia dikelola oleh ahli bidang perpustakaan. Pustakawan, minimal dia D2 ilmu perpustakaan. Nah, jadi kalau bicara lulusan sebenarnya yang D3 ya, karena S1 kan belum lulus. Yang D3 itu hampir ya bisa dipastikan sekolah-sekolah, SMA, SMP, perguruan tinggi, kampus, perpustakaan daerah, perpustakaan kota itu hampir terisi oleh alumni D3 perpustakaan. Artinya daya serap di lapangan pekerjaan sebenarnya itu sangat sekali, sangat kompetitif sekali. Di satu sisi saingnya sedikit, lowongan kerjaannya banyak. Nyaris susah kita temukan kayak begitu. Yang mungkin nganggur itu mungkin karena dia tidak mau aja. Gitu. Iya benar. Bukan karena tidak ada lapangan pekerjaannya, tapi cuma dia tidak mau. Ya. Dia ingin saya coba bidang lain. Okay. Itu sih kondisinya. Oke, ini pas banget dengan tema yang akan kita angkat Pak ya, terkait bagaimana sih kita meningkatkan minat baca di era digital saat ini. Ngomongin soal di era digital, apalagi dengan adanya teknologi yang semakin canggih Pak, apakah menurut Bapak sendiri ya, minat baca ini akan menjadi bumerang atau teknologi ini akan menjadi bumerang nggak sih bagi kita-kita? Oke, ini menarik ya, karena kita ingin melihat posisi teknologi itu lalu kita hubungkan dengan akses informasi kita. Ya. Kalau kita ingin mengatakan bahwa era teknologi adalah era yang membuat orang sudah berhenti membaca, itu kan tesisnya salah juga. Di Eropa, di Amerika justru orang minat bacanya makin tinggi. Kurang maju apa? Kalau kita ingin katakan bahwa di Indonesia orang tidak mau baca karena teknologi. Di Barat justru orang makin gencar membaca di tengah modernisasi teknologi yang makin canggih. Ini kan soal itu. Makanya saya ingin katakan bahwa teknologi itu sebenarnya bukan alat untuk kita mengganti buku yang kita baca. Tidak. Dia sebagai alat bantu saja. Kita harus tetap baca buku. Nggak mungkin jauh bedanya apa yang kita akses di internet itu dengan apa yang kita baca secara langsung. Dan ini kan sangat fundamental. Yang kita baca itu tentu berpengaruh pada daya serap, karakteristik, terus paradigma berpikir itu dibangun melalui bahan bacaan. Dan bahan bacaan itu kan kayak buku misalnya, itu kan satu bahan referensi yang terstruktur. Kalau di media sosial, di internet itu kan bisa jadi ada buku tapi nggak bisa sama dengan membaca langsung dan melihat di internet. Nah, ini yang menurut saya kesalahpahaman kita, kita merespon teknologi. Karena teknologi akhirnya nggak mau baca buku. Coba tanya, misalnya saya kadang tanya masih adakah yang beli buku misalnya? Nggak ada Pak, nggak beli buku lagi gitu. Terus kamu belajar di mana? Di internet. Di HP. Ya akhirnya apa yang dia baca itu yang disajikan oleh internet secara sepintas. Jadi secara paradigma berpikir, fundamental pengetahuannya, dia nggak tahu. Ya karena tadi dia merasa bahwa teknologi itu adalah sesuatu hal yang sudah final dan udah. Makanya sering saya katakan, ya udah kalau teknologi internet itu memberikan semuanya, buat apa sekolah? Benar Pak. Buat apa sekolah kan? Buat apa lagi skripsi udah ada AI. Lalu ruang pendidikan ini sebenarnya masih dibutuhkan atau tidak? Kalau kita ingin katakan, nggak dibutuhkan lagi Pak. Di Barat, di Eropa, di negara-negara maju yang notabene teknologinya luar biasa, mereka tetap menjadikan buku, bahan bacaan, perpustakaan itu sesuatu hal yang sangat penting dalam struktur pembangunan pendidikan mereka. Kalau di kita kan beda, udahlah cukup dengan teknologi. Makanya kalau ditanya kenapa kita nggak maju-maju, ya ini persoalannya. Ya karena kita gagap gitu loh ya. Kayak tarik nafas saja kaget, udah ada lagi yang baru, udah ada lagi yang baru. Akhirnya udah kita down di situ, berhenti di situ, lalu orang masih lari kencang. Saya kira seperti itu. Itu banyak banget gap dan masalah sebagai banyak sekali. Karena kayak ini menjadi problematik yang besar ya bagi bangsa gitu. Iya, bagi
saya selaku pendidik ya, dosen juga ini tantangan yang besar. Bagaimana membangun, merekonstruksi ulang cara berpikir mahasiswa tentang posisi teknologi dan posisi informasi dan bahan bacaan. Karena ini tidak bisa dipisahkan. Teknologi sesuatu hal yang membantu, oke. Tapi kan bukan berarti kita tidak baca buku. Buku itu kan sama. Google menyediakan informasi, buku menyediakan informasi. Tapi pertanyaannya kan apakah sama daya serap kita melalui Google dan daya serap kita melalui baca secara langsung? Ya, kita ingin katakan secara medis misalnya, secara kesehatan ya baca buku melalui HP. Nggak lebih bagus membaca buku secara era digital Teks. di mana saat itu euforia teks digital itu sangat direspon luar biasa kan. Lalu mulai perlahan orang membaca buku teks itu mulai berkurang. Lalu muncul lagi era video saat itu. Saya menyebutnya dengan video digital. Jadi orang melihat Makin TikTok, males. kerjaan nonton TikTok. Iya. Di Facebook yang dulu isinya teks, sekarang isinya video. Jadi kita bukan lagi pada era teks, Bukan teks lagi digital ya, tapi sudah pada era video digital. Apa-apa yang kita tonton sekarang. Dan apakah itu tidak menutup kemungkinan bahwa lowongan pekerjaan untuk perpustakawan ini semakin menipis Kak dengan adanya teknologi saat ini? Ya saya kira sebenarnya ilmu perpustakaan itu kan ilmu yang mengkaji perencanaan dan pengelolaan informasi. Mau informasi dalam bentuk apapun. Justru kalau informasi digital ya basically kemampuan skill mereka juga fokus berkembang pada pengelolaan informasi digital. Kalau bicara oh ini akan menggeser, oh tidak juga karena basically ilmu kita kan soal pengelolaan informasi. Tidak membatasi kita hanya bicara tentang buku loh, bicara tentang majalah, bicara tentang jurnal, tidak. Tapi kita bicara tentang informasi baik digital maupun yang non digital atau buku informasi cetak. Seperti itulah. Nah, kira-kira apa sih peran media sosial saat ini Pak dalam mengembangkan minat baca sekaligus seperti di lingkungan kita saat ini, apalagi kayak era digital, penggunaan media sosial, platform lainnya itu seperti apa sih perannya? Iya, saya kira peran media digital itu sangat penting, sangat membantu kita. Makanya saya ingin katakan bahwa paradigma berpikir kita harus dirubah bahwa teknologi ini alat bantu, ya, bukan itu yang prioritas. Teknologi itu alat bantu untuk memudahkan sekolah kita, bukan kita sekolah di situ. Benar. Tapi itu alat bantu, gitu. Informasinya ada, tapi itu kita ramu. Kita cari sumber rujukan aslinya. Kalau ada tulisan di internet, ada opini, itu kan kita cari. Dia nulis dari buku mana sih? Nah, buku itu kita baca, kita sekali. Jadi yang harus kita posisikan dulu ini teknologi itu alat bantu untuk memudahkan proses belajar kita. Karena dia alat bantu berarti kan ada alat utama, ya kan? Apa alat utamanya? Kalau informasi, ya baca buku. Anda harus beli buku, setelah dibeli dibaca. Bagaimana cara memudahkan kita membaca misalnya?
Agar mudah, misalnya kadang kalau saya, kebiasaan saya bagaimana agar mudah membaca, ya kadang saya cari dulu, saya beli buku terus saya lihat reviewnya di internet. Oh, isi buku ini, supaya ketika saya baca itu paling tidak konstruksi berpikirnya sudah ketemu gitu. Oh, arahnya buku ini ke sini, tapi tetap saya baca Oke. gitu. Ngomongin soal membaca Pak, banyak sekali dari teman-teman mungkin yang kayak untuk minat atau hobi di tiap-tiap orang berbeda. Ada yang senangnya di olahraga atau apa. Mungkin dari minat baca sendiri mungkin agak sedikit dari banyaknya orang mungkin agak kurang nih untuk Iya. membaca gitu. Mungkin kira-kira hal yang perlu kita untuk ketahui bersama. Sih cara kita biar senang membaca. Oke. Itu sih poin pertamanya, Pak. Saya selalu menemukan jawaban begini kalau ditanya, Anda suka baca? Enggak suka, Pak. Kenapa? Malas. Malas itu kan kondisi psikologis ya, Pak. Iya. Alasan yang fundamental sebenarnya ya. Kalau Anda ketemu orang yang bisa menghibur kita, ya kan kita bisa jadi rajin tuh. Berarti kan malas itu bukan alasan. Dia hanya kondisi psikologis seseorang pada momen tertentu. Kalau saya ketemu orang yang asik, ya saya juga ikut. Kalau yang diajak itu baca buku, atau Pia ketemu teman yang rajin sekali baca buku, lalu selalu kita diajak berdiskusi soal buku, ya mau nggak mau kita akan baca buku juga. Terlibat gitu, Pak ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kondisikan ini di tengah mahasiswa misalnya. Saya sendiri sih ngajar di FKIP, di FISIP gitu. Nyaris saya susah menemukan mahasiswa yang beli buku secara masif gitu. Mungkin beli buku juga udah sangat jarang. Jarang, Pak ya. Artinya kalau kita ingin katakan minat baca mereka sudah sangat rendah, ya bisa jadi. Tapi kan alibinya, kami kan pengguna media sosial aktif, Pak. Kami baca terus loh setiap hari. Nah, pertanyaannya, yang dibaca di media sosial itu apa? Apakah satu isi yang terstruktur, seperti satu subtema yang terstruktur dan rapi seperti buku, atau sesuatu yang berlalu begitu saja, yang sudah di copy singkat lalu ditulis poin-poinnya aja. Nah, ini juga kalau kondisinya begini berarti ya mereka nggak baca dong, berarti kan. Lalu bagaimana caranya mereka supaya baca? Nah, kalau dari saya sendiri bagaimana membangun minat baca? Posisi minat baca ini yang pertama adalah soal ketersediaan buku, ketersediaan informasi. Kalau Anda ada informasinya, gimana kita mau baca? Ya kan? Yang kedua, akses, pemahaman kita untuk mengakses informasi. Lalu yang ketiga, guna. Kita harus memahami betul bahwa informasi itu penting buat kita. Kalau tidak ada supply informasi, kita tidak bisa speak up. Gimana cara kita bicara di depan umum kalau memori kita tidak pernah merecord kata, bahasa, paragraf, halaman buku gitu kan yang dibaca? Gimana kita mau bicara? Makanya saya bilang tadi, mahasiswa sekarang atau generasi muda sekarang cenderung dia di media Lebih sosial berani. dia gagah, tapi di Secara realnya, langsung. di alam realnya itu sangat minder. Nah, ini kan anomali yang luar biasa. Artinya ya karena dia menganggap bahwa teknologi itulah alat utama saya Prioritasnya. untuk menyelesaikan masalah saya. Padahal teknologi tidak mengajarkan tentang interaksi sosial, Benar. ya kan? Hanya statis gitu, hanya monoton aja kita tonton, lalu tidak ada interaksi. Sedangkan proses belajar mengajar itu kan ada interaksi, hasil bacaan didiskusikan, lalu setelah diskusi baru kita menulis dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya jawab sesungguhnya apa yang harus dilakukan? Apa trik agar kita mau baca? Nah, kalau strategi saya sih agar mau baca itu ya harus ada buku, harus ada informasinya. Oke. Saya dulu beli buku, saya beli aja dulu, beli simpan di kos, beli. Tapi karena buku saya udah banyak, masa iya sih kita beli terus nggak kita baca? Benar, Kan? Pak. Jadi ada pengorbanan yang saya lakukan. Yang kedua, kalau di kampus misalnya, ya sistemnya yang harus dibangun. Coba ada kasih tugas misalnya mereview buku. Coba bukunya direview. Atau dalam satu mata kuliah wajib ada bukunya, bukan ada internetnya. Ya. Ada bukunya gitu loh. Misalnya mata kuliah apa? Pengantar ilmu politik. Kamu harus punya bukunya pengantar ilmu politik itu. Dan baca buku itu. Karena belum tentu yang diulas di internet itu Sesuai. sejalan dengan buku aslinya. Belum tentu, karena itu sudah ulasan orang, hasil penangkapan daya
analisis seseorang sudah membaca buku. Bisa jadi bacaan saya berbeda kesimpulannya. Kan akhirnya kita mengkonsumsi informasi yang begitu kan. Sehingga orang banyak yang menjadi pakar di media sosial, sampai kita yang akademis itu, yang memang ahli itu, ya disanggah oleh orang yang hanya baca melalui Facebook dan Google. Makanya ada buku Matinya Kepakaran, tulisan Tom Nicholas, yaitu dia mengisahkan bagaimana ya ternyata dosen ini akibat media sosial, akibat internet, udah kalah. Orang banyak yang nggak percaya COVID misalnya. Padahal secara medis hasil kajian keilmuan, jurnalnya ada, benaran ada, tapi oleh masyarakat kan gitu ya. Akhirnya pakar itu ya selesai di media sosial. Nah itu. Jadi saran saya kalau kita bicara tentang minat baca, pertama mungkin dari diri kita sendiri. Kita harus memposisikan dulu bahwa butuh informasi. Ini penting. Kalau tidak ada informasi lalu kita ingin storytelling apa? Misalnya guru lah, misalnya Pia yang komunikasi. Lalu apa yang mau kita ucapkan kalau tidak ada informasi yang kita isi? Kan harus diisi dulu dong. Cara mengisinya ya baca dulu ya banyak, baca. Setelah itu memori kita kan menangkap itu kata-kata yang masuk, paragraf yang masuk, substansi yang masuk, itulah yang kita ucapkan. Makanya sekarang kalau disuruh mengucapkan kita gagal secara langsung ya. Tapi kalau di internet gagah kita ucapkan. Karena tadi dari alamat website yang satu ke alamat website yang lain bisa kita ramu lalu kita tulis di media sosial kita. Kan itu yang terjadi. Makanya kalau disuruh ucapkan langsung ya agak gagah. Karena tidak berangkat dari bahan bacaan yang memang real hasil tulisan yang terstruktur dan rapi. Nah, selain dari diri sendiri untuk meningkatkan minat baca tadi Pak ya, perlu disinggung tadi sedikit yaitu mengenai sistem pembelajaran yang seharusnya ada buku seharusnya Pak ya. Itu menitik beratkan bahwa mahasiswa juga punya konsentrasi penuh akan hal itu. Betul. Sistemnya, cara mengajar kita juga berpengaruh. Kita cenderung menganggap bahwa teknologi ini ya sudah selesai. Udah, cara mengajar itu selesai dengan teknologi, apalagi yang kurang. Sepakat itu. Teknologi membantu segala. Tapi ingat, dia hanya membantu kita. Dan berbeda informasi itu ketika diakses hanya di media sosial, di internet, dengan dia baca langsung. Kalau sistemnya misalnya di barat itu, di Eropa misalnya, di negara-negara maju lah, di Finlandia yang pendidikannya maju, dia mewajibkan SMA itu baca sekian judul buku dalam satu semester. Itu baru SMA. Jangan bayangkan mahasiswa. Tanya lulusan luar negeri yang kembali ke Indonesia, bagaimana pengalaman studinya? Dia akan mengatakan bahwa kami tidur di perpustakaan untuk baca buku. Pertanyaannya apa kurang canggihnya di sana? Sehingga tak ada teknologi untuk mencari informasi itu. Tapi kan tidak, berbeda daya serap kita. Paradigma dan konstruksi bangunan berpikir kita itu kan terstruktur dan rapi. Dan kita akhirnya, oh ini pure-nya. Di Eropa itu begitu. Kalau kita nonton di YouTube, membaca ulasan-ulasan orang. Tapi di kita kan menganggap, udahlah teknologi ini. Nah, menurut saya ini salah satu alasan kenapa kita ini tidak maju-maju. Iya benar. Kalau kenapa kita tidak maju? Kita tidak baca buku, baca internet. Internet ini kan second life yang isinya itu diprogramkan oleh orang. Dan itu cuma sekilas ya? Sekilas. Mau dia distribusi hoax juga tidak masalah. Ya kenapa hoax itu tinggi? Ya tadi karena dia bacanya di internet. Yang siapapun bisa mendistribusikan dan dia punya peluang untuk mendistribusikan informasi apa. Kalau dia ingin bangun konspirasi gitu kan, udah kirim di internet oleh masyarakat awam yang tidak sekolah lalu dianggap benar adanya. Juga, gitu. Nah kalau misalkan kita lihat tantangan atau masalah yang terjadi di Indonesia saat ini, apalagi di daerah kita, lingkungan kita Pak ya, apalagi dengan adanya kayak di era digital yang semakin canggih, adanya video, kemudian konten-konten suara di platform media sosial, itu menjadi permasalahan yang sebenarnya kayak menitik beratkan bahwa minat baca semakin berkurang. Nah kira-kira dari Bapak sendiri sebagai Kepala UPT Perpustakaan yang memang konsennya memang di pembacaan buku, literasi, semacamnya gitu Pak. Kira-kira seperti apa sih yang akan bisa menarik minat seseorang untuk membaca buku gitu?
dengan adanya digital saat ini? Iya, salah satu tantangan memang bicara tentang minat baca itu ya kehadiran teknologi. Teknologi akhirnya menggeser keberadaan buku teks. Ya. Saya ingin katakan bahwa membaca buku teks itu berbeda dengan membaca digital teks. Itu jauh langit dan bumi. Pemahaman ini kan tidak masuk di sastra didik kita. Di dosen pun kadang sudah mulai bergeser pemahaman itu bahwa udahlah teknologi selesai. Padahal beda jauh antara digital teks dan teks sesungguhnya yang kita peroleh dari Buku. bahan bacaan buku. Nah, strategi yang kami lakukan itu ya kami cenderung banyak melakukan program-program yang sifat literasi informasi. Kami mengedukasi bagaimana posisi informasi itu loh. Informasi ini penting. Kalau kamu tidak punya akses informasi, tidak punya bacaan informasi, ya nggak bisa kamu jadi apa-apa. Nah, itu yang kita bangun dulu. Ketika informasi ini dianggap penting, mereka akan mencari. Baru dia datang ke perpustakaan, barulah dia cari bukunya, baru dia baca buku-buku yang ada. Nah, problemnya kalau dia membaca, mencari informasi di buku, itu kan lama prosesnya. Nyarinya lama. Satu buku tuh 200 halaman. Iya, Dia bahkan harus keduluan selesaikan itu. bosan. Sedangkan di Google dia jelas AI itu kan tinggal disebut AI tolong carikan ini, langsung keluar. dalam hitungan menit, Detik malahan, detik malah informasi yang dia inginkan sudah ada. Sedangkan kalau dikasih buku, waduh 200 halaman dia harus pilah satu-satu, dia harus baca. Akhirnya apa? Akhirnya kita muncul kelompok-kelompok atau cara berpikir yang instan. Ya udah, jadi tidak ada proses belajarnya gitu. Padahal pendidikan itu kan ada proses transformasi informasi, ada proses transformasi moral, ada transformasi etik, ada proses bagaimana cara informasi itu akhirnya dikelola lalu bisa kita ucapkan kembali. Iya. Sedangkan di Google tidak ada begitu. Udah langsung kasih aja apa yang kita mau. Udah berarti kan pembelajarannya kan tidak ada. Nah itu yang minus di kita itu proses pembelajaran itu yang minus. Kalau proses suplai informasinya surplus, tapi proses pembelajaran agar informasi itu bisa kita ucapkan dengan baik, bisa kita dapatkan dengan baik, dan bagaimana cara mengolah informasi itu agar bisa didengar oleh orang, masuk akal, tepat dan bermanfaat. Nah itu yang perlu. Itu yang masalahnya di kita. Nah untuk merubah, karena ini kan di proses pembelajarannya, berarti kan harus ada dukungan sistem yang terstruktur untuk membangun. Ini kan paradigma berpikir yang sudah dianggap benar ini. Ini yang disebut hegemoni itu ya, sudah dianggap benar. Kalau saya mungkin mengatakan, oh daya baca buku dan baca di internet lebih bagus buku, mungkin itu dianggap minoritas. Masa sih Pak, enggak lah, internet itu yang menjadi segalanya sekarang. Mungkin itu karena dia sudah menjadi paradigma berpikir umum. Ya saya posisinya minoritas jadi. Iya. Ya itu butuh sistem yang secara bersama harus kita galakkan bahwa membaca itu wajib. Bukan lagi penting, wajib. Kalau wajib kan nggak dilaksanakan berdosa gitu. Iya, benar sekali. Kira-kira bagaimana sih Pak untuk pendekatan inovatif dan pengembangan konten digital dapat meningkatkan minat baca dalam masyarakat saat ini seperti apa kira-kira? Oke, kalau konten digital saya kira banyak lah. Makanya saya bilang tadi bahwa sekarang ini kan era konten. Iya. Apa-apa konten. TikTok itu kan durasi 3-5 menit. Isinya konten. Dan sangat edukatif. Edukatif, to the point, dan oleh orang yang kredibel. Nah pertanyaannya, kalau bicara konten ya sudah sangat menjamur konten ini. Sampai pada akhirnya masyarakat itu bingung memilih informasi yang valid. Benar sekali. Kan kita ini kan posisinya sekarang karena informasi begitu membeludak, bombastis gitu. Produksi TikTok itu setiap hari, setiap detik itu bertambah informasinya sampai orang pada akhirnya tidak menonton, hanya menggeser. Scroll aja. Digeser aja. Oh ini sebentar geser, sampai tidak ada informasi yang diserap oleh para pendengar atau pengguna. Kan itu kondisinya sekarang. Mungkin saya juga pengalaman lah soal itu. Kita juga merasakan itu kan. Bagaimana ternyata pada akhirnya posisinya sekarang kita tidak lagi menonton, tapi hanya menggeser aja. Menonton syukur mungkin tahu apa informasi, tapi karena menggeser sebentar,
geser sebentar. Yang sumber utamanya mungkin kita belum tahu nih dari mana sumbernya. Lalu kita percaya. Nah, dari sisi inovasi saya udah luar biasa lah inovasi konten digital. Tapi kembali lagi saya ingin katakan bahwa informasi di digital text dan video text itu bukan opsi pertama untuk mencari informasi yang akademis dalam rangka mensupport proses belajar mengajar. Beda cara cari informasi obat sakit perut. Tinggal klik aja obat sakit perut keluar dia. Tapi kalau bagaimana menyelesaikan proses korupsi misalnya, kan tak bisa dari Google itu. Kita harus belajar itu. Paradigma berpikirnya banyak aspek-aspek yang harus kita pelajari. Iya. Kan itu yang maksud saya bilang tadi bahwa di proses pembelajarannya kita yang minus. Iya, benar sekali. Jadi Kalau minus di proses konten cuma kita serap-serap saja. kalau apa yang- kontennya, saya kira kalau bicara kreatif, generasi milenial itu adalah generasi super kreatif. Ya. Apa yang tidak bisa dibuat? Skripsi aja oleh AI itu Udah 10 bisa. menit udah jadi skripsi. Apa itu yang mau kita lakukan karena orientasi Adanya sekolah itu teknologi. kan apakah itu? Apa nyari skripsi di internet lalu kita ramu dalam 1 jam jadi skripsi baru? Apakah itu produknya? Kan bukan itu. Kita sekolah selama 4 tahun S1 itu kan ada proses pembelajaran di situ yang ingin dibangun. Apa yang dibangun? Kerangka berpikir. Paradigma berpikir itu loh, kayak pohon itu, ya jangan, kita kan langsung bicara buah. Iya. Internet itu kayak macam, kalau logika saya itu, internet itu kayak kita langsung, oh ini buahnya. Ini loh buah sekolah. Buah sekolah, bagaimana memecahkan masalah ini? AI suruh jawab. Buahnya udah, ini buah yang super enak lah sudah. Kita tidak lagi bicara tentang daun, kita tidak lagi bicara tentang batang, kita tidak bicara lagi tentang akar, apalagi kita bicara tentang tanah. Tanah Iya. itu lingkungan lah. Bagaimana lingkungan ini membangun iklim dan karakteristik seseorang. Tidak lagi begitu. Cukup di kamar, tidak usah interaksi dengan siapapun, skripsi jadi. Iya, benar sekali. Tidak usah nanya dosen, udah tanya AI. Kalau itu orientasi kita. Iya. Makanya saya tegas mengatakan bahwa ada gap pemahaman kita dengan kehadiran teknologi yang super canggih. Yang sesungguhnya sebenarnya kita belum ready menyambut teknologi dari teks, digital teks, dan era video yang kita nikmati di Instagram dan di TikTok, di Facebook. Semua apalagi Facebook sekarang kan udah Facebook yang bisa komersil kan. Akhirnya semua orang live aja kerjaannya di sana. Ya udah. Jadi era digital ini benar-benar di satu sisi positifnya banyak banget. Betul. Tapi di satu sisi juga bisa menggeser hal-hal yang menjadi faktor penting pendidikan saat ini. Iya, pada akhirnya yang saya khawatirkan itu, kan kita ini negara berkembang. Salah satu tipe negara berkembang itu kita cepat merespon segala sesuatu. Itu negara berkembang. Cepat sekali muncul ini langsung kita sambut aja. Nah, teknologi ini kita sambut dengan cara begitu. Tanpa ada penyaringan. Tanpa ada penyaringan. Hukum dasar teknologi itu kan dia alat bantu. Substansinya ya tetaplah melalui proses belajar, melalui baca buku, gitu, melalui diskusi, ya kan, yang kita diskusikan dengan banyak pihak, gitu kan. Kalau di internet, di teknologi kan hanya membantu saja untuk memudahkan proses penelusuran informasi yang ingin kita lakukan. Itu kan posisi teknologi. Nah, kalau itu clear, saya kira kita akan kembali membaca buku. Kita akan kembali ke Masa dimana ya buku itu ini. penting segala Kadang informasi. saya tuh pikir ya, ini loh ya, kok orang barat pergi ke Gili Trawangan kita ngapain? Kita kan pegang HP sambil geser-geser video. Kalau orang barat kan enggak. Oke lah dia terbuka badannya, tapi kan dia baca buku. Artinya dia merasa bahwa ini loh substansi hidup saya. Hidup saya itu dari sini, bukan dari elektronik. HP itu hanya ini hanya membantu saja. Tetapi yang membuat saya hidup ini loh yang saya pegang ini. Keyakinan itu yang tidak tumbuh di kita ya, yang mulai hilang di kita. Pernah ada dulu pada era teks ya, di era 90-an itu. Cuma tergeser. Tapi kan perkembangan informasi begitu cepat, kita belum siap ini. Iya. Kita belum siap, muncul lagi yang baru. Kita mau baru aja kurikulum ini kita rancang, bergeser lagi kurikulumnya. Ya wassalam. Akhirnya ya bukan sih tidak berdaya ya, tapi saya sebagai akademisi
punya tanggung jawab moral untuk mengedukasi bahwa membaca itu adalah sangat substantif, fundamental. Sedangkan teknologi itu hanya alat untuk memudahkan proses. Nah, kira-kira dari peran pendidikan baik non formal ataupun formal Pak ya di tengah masyarakat di era digital saat ini seperti apa perannya? Mengingat dari tadi kita ngebahas masalah apa yang terjadi saat ini, apa yang menjadi problematik selain dari sistem pembelajaran, sistem informasi, kemudian mindset kita yang harus dirubah, apalagi sih peran penting yang bisa dilakukan dari pendidikan sendiri? Oke, kalau di lembaga pendidikan yang bisa dilakukan itu adalah mengembalikan posisi pembelajaran kita pada pembelajaran yang membaca. Itu harus dikembalikan. Bahwa kita bisa itu karena kita membaca. Kalau saya dari disiplin ilmu saya, ilmu perpustakaan dan informasi, kalau orang sudah tidak bisa membaca, tidak lagi membaca, berarti itu sudah era yang sebentar lagi selesai. Era yang akan terombang-ambing di lautan yang bernama internet, di lautan yang bernama Google. Kita akan terombang-ambing di sana, tidak tahu arah dan lain sebagainya. Maka yang harus kita lakukan sebagai orang yang berada di lembaga pendidikan formal, yang bisa kita lakukan itu adalah menggerakkan literasi, memberikan edukasi bahwa membaca itu adalah hal yang substantif. Kita harus berani baca. Malah itu loh slogannya sekarang, berani baca. Berarti yang bayangkan itu kan krisis itu. Bukan lagi membaca, Anda harus berani membaca. Seolah-olah membaca itu sesuatu hal yang menakutkan. Menakutkan sekali. Coba kasih buku setebal 500 halaman, langsung gugup gitu. Ya Allah, ini. Coba taruh buku 200 halaman di depannya, masih semangat nggak? Masih mikir kayak. Makanya saya bilang, ya udah kita usung tema diskusinya itu, beranikah kita membaca? Ya karena posisinya kayak begitu. Karena semua udah di internet. Di internet tak kita filter. Enggak juga punya daya untuk memfilter. Dan enggak mampu kita filter karena jutaan informasi di situ. Filternya pakai apa? Gimana cara memfilter ribuan database, jutaan database, miliaran database yang ada di Google? Lalu kita ingin kerucutkan, oh ini loh yang benar. Ya udah, kembalikan ke sumbernya, beli bukunya. Oh ini yang nulis ini ya, baca bukunya. Setelah itu kita tahu, oh maksud dia ini ya, dia ceritakan ini ya. Oh berarti ini yang ditulis. Nah itu yang bisa ya. Kalau nggak begitu, saya kira saya pesimis. Saya pesimis kita akan berada pada era masyarakat yang cerdas gitu. Ya cerdas versi media sosial, iya. Cerdas versi media sosial itu kan kita akan menjadi generasi yang debat kusir itu. Ya udah, karena semua orang bisa ngomong apa aja. Dia bukan sarjana pendidikan, dia bisa loh ngomong tentang pendidikan. Dia bukan sarjana hukum, tahu loh dia tentang ilmu hukum. Dia bukan sarjana ekonomi, tapi dia bisa perdebatkan ilmu ekonomi. Itu kan debat kusir yang pada akhirnya membuat kita nggak bergerak-gerak, nggak bergeser-geser, nggak maju-maju. Itu posisi kita, itu dia. Sangat kritis ya kondisi saat ini Pak. Iya kritis lah, karena ini soal paradigma ya. Benar Pak. Karena kalau paradigmanya sudah salah, ya udah selesai, nggak bisa diobati itu. Butuh waktu yang lama untuk membangun, digalang terus semangat, digalang terus isu, Anda wajib baca, Anda perlu baca. Itu mulai dari kecil, itu berarti yang harus kita bersihkan ini. Mungkin generasi ini selesai dulu, baru muncul generasi baru. Jadi budaya membaca tuh emang udah sedikit hilang. Iya, di negara kita ya. Kalau di negara maju justru makin produktif mereka. Dan itu yang menjadi tugas kita semua Pak ya. Iya, tugas kita semua untuk mengedukasi bahwa membaca itu hal yang utama, bukan second line, bukan second option, bukan nomor 3, dia nomor 1. Bayangkan, Pia misalnya kuliah, selama kuliah berapa buku yang kamu beli, berapa buku yang kamu baca? Pertanyaan itu kalau kita tanya sekarang sedih. Gak ada. Kamu punya buku berapa di kosnya? Gak ada Pak. Terus kamu belajar pakai apa? HP. Pinjam ke perpus? Enggak juga Pak. Pakai apa? Pakai HP. Ya makanya produknya itu lah, produk internet itu. Iya. Yang simpang siur jadinya kan. Yang terombang-ambing. Ya karena tadi dia merujuk banyak orang di situ. Iya. Akhirnya dia tidak punya pure cara pandang sendiri terhadap satu problem yang ingin dia selesaikan. Kan luaran sekolah kan di kampus ya.
skripsi kan, judul skripsinya apa. Ya dia harusnya minimal dia punya 10 judul buku loh. Untuk menyusun satu skripsi ya minimal punya 10 judul buku. Dia harus baca supaya dia tahu definisi. Jangan dia tahu definisi dari Google. satu paragraf dari Google. Gimana bangunan definisi itu? Gimana ceritanya sehingga definisi itu muncul? Nggak tahu. Kalau tanya begitu nggak ada yang lulus lah di Muhammadiyah ini. Coba saya tanya, definisi politik, strategi untuk mencapai tujuan. Kok bisa? Gimana ceritanya? Gimana historinya? Sehingga istilah itu muncul. Ya kan nggak ada yang lulus itu kalau ujiannya nggak begitu misalnya. Makanya ya anomalinya besar, gapnya besar, anomalinya besar, lingkungan kita juga ya tidak mensupport untuk itu. Akhirnya kan seolah-olah apa yang kita lakukan sekarang itu sudah yang benar. Iya. Padahal nyatanya itu kebalik. Lihatlah negara maju lah. Kita kan ingin selalu bicara gini lah. Bagaimana Amerika? Kita ingin apple to apple dengan Amerika, dengan Inggris, dengan Jepang yang di Asia. Kita ingin apple to apple dengan Singapura, yang daya bacanya itu melampaui 10 kali lipat kita. Kita ingin apple to apple ini, ingin head to head betul. Ya gimana baca buku aja enggak kita? Gimana mau apple to apple? Sedangkan mereka baca bukunya high class. Produksi bukunya tinggi, cetak bukunya tinggi. Orang barat kan, Singapura lah. Atau misalnya NTB bandingkan dengan Jakarta. Orang NTB berapa persen yang beli buku? Orang Jakarta berapa persen yang beli buku? Ya wajar lah kalau dia speak up di depan umum, terstruktur dan rapi, bagus. Ya wajar karena dia baca buku. Sehingga baca ini kan berpengaruh pada daya rekam kita. Memori kita ini kan harus diisi. Kan jurusan sosial ini kan basically-nya kan komunikasi dong. Nggak ada ilmu yang tidak basically-nya komunikasi. Pasti dia butuh speak up. Ya gimana dia cara speak up menjelaskan botol ini secara terstruktur kalau dia tidak pernah membaca secara terstruktur? Dia hanya akan bilang botol ini hanya untuk alat untuk menyimpan air, kan selesai. Ya kalau ditanya lebih lanjutnya enggak bisa gitu. Kira-kira itulah kondisi kita saat ini. Sangat-sangat kritis Pak. Kemudian terakhir Pak, dari apa yang kita bahas tadi mungkin saran dan pesan mungkin dari Bapak untuk kita agar gimana kita juga sadar akan hal itu, bagaimana mindset kita bisa dirubah. Sederhana kalau saran saya ya, karena ini hal yang krusial ya. Hal yang sangat krusial, sudah menjadi paradigma dan itu diyakini betul oleh 90% kita benar. Yang bisa kita lakukan adalah Anda punya buku, itu aja dulu. Punya buku enggak? Berani punya buku enggak? Udah punya dulu buku itu, terserah kamu pakai bantal kayak di Cosmo itu, nggak masalah. Yang penting punya dulu. Setelah punya kan mau nggak mau nanti perlahan kita akan membaca. Benar. Nah pertanyaan sekarang ini kan kita nggak punya. Coba Pia berapa bukunya di kos? Nyampe 50 misalnya, nyampe 100 dan seterusnya. Makanya kalau ditanya apa pesan saya punya dulu bukunya. Jangan usah lah keluar kita baca itu begini begitu. Punya buku nggak? Kalau punya buku kan berarti bisa pastikan valid ini dia baca. Tapi kalau nggak punya buku, ya di internet, ya berarti Anda masuk pada era terombang-ambing. Yang ya nggak tahu lah penelusurannya seperti apa, sumbernya dari mana. Ya kita percaya si A ini siapa sih? Dia bacanya kayak mana gitu. Kayak misalnya belajar agama, ya kita akan merujuk pada Quran. Udah kembali ke Quran gitu loh. Ya kembali kepada sumber utama dalam dunia akademik. Ya sumber utamanya yang buku. Di situ ada informasinya. Di situ kita baca, kita olah, baru kita tulis, baru kita publikasi. Ya kita kan hanya baca publikasi aja. Nggak baca bagaimana orang ini akhirnya bisa mempublikasi. Apa rangka berpikir dan seterusnya. Nah pesan saya ya itu ada sederhana. Beli buku. Walaupun satu, itu mulai dari kalau nggak punya kecil. buku, nggak punya uang, beli buku ke perpustakaan, pinjam buku. Sekarang yang pinjam aja malas. Ya, gimana? Disuruh pinjam, kita sosialisasi. Nggak mau pinjam, karena apa tadi? Udah ada HP. Lihat tebal segini, dengan HP 1 menit, dia udah dapat poinnya. Tapi kan dia terlalu mengambing dengan pengetahuan sepintas yang dia dapat. Lalu itu dianggap benar. Oke, secara sepintas benar. Tapi kan proses untuk mencapai kebenaran itu kan yang dia tidak dapat. Dia hanya tahu itu benar, tapi prosesnya kan yang dia dapat. Ya, benar sekali. Nah, itulah.
Ini daging semua nih hari ini. Semoga Alhamdulillah. bermanfaat lah. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapat dari Pak Iskandar ya mengenai bagaimana meningkatkan minat baca dan kondisi kritis saat ini, budaya membaca saat ini yang sangat-sangat Krusial lah. krusial bagi kita semua, dan patut disayangkan juga saat ini Indonesia benar-benar terombang-ambing ya Pak ya di tengah gencarnya teknologi saat ini. Dan mungkin dari teman-teman sendiri terima kasih banyak udah ngikutin nih kegiatan kami dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Jika ada salah-salah kata dari kami mohon dimaafkan, dan see you next video. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.